bahas masalah ya yang dihadapi oleh masyarakat di Kopokuru dan Koponggena ya. Baik, tentang abrasi dan banjir ya. Deodo, kalau diperkenankan Tuhan untuk memimpin kabupaten, tentu kita identifikasi, kita urai masalah itu satu-satu. Kalau banjir itu mulai dari hulu ya, di hulu di atas itu ya, bangunan tidak boleh sampai dengan kaki gunung. Dan tentu ada pengendalian ya melalui RT RW kabupaten ya, rencana umum tata ruang wilayah termasuk kota ya. Kemudian benahi drainase itu, tidak boleh seluruh drainase itu nanti muara akhirnya ke arah IP dan bandara, betul ke tidak? Maka terjadilah banjir di setiap musim penghujan ya. Kita akan pelajari dengan tim-tim teknis, termasuk abrasi di pantai ini ya. Abrasi itu diakibatkan karena naiknya ya air laut ke darat, betul ke tidak? Pada musim-musim tertentu di mana biasanya pada musim penghujan dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu juga jangan lupa, saat ini bumi kita ini di kutub-kutub itu esnya sudah mulai mencair. Jadi banyak pulau-pulau kecil itu bahkan sudah ya lama-lama bisa hilang pulau-pulau kecil. Tapi kita omong ini dalam skala kita di Kopokuru dan Koponggena, IP dan sebagainya, termasuk juga di Tanjung. Benar ya? Nah, oleh karena itu tidak boleh melihat masalah itu hanya satu di sini, satu di sini, tidak. Secara keseluruhan hal abrasi itu. Nah, Deodo kebetulan didukung oleh salah satu partai ya, selain PDIP adalah Partai Demokrat, di mana di dalamnya ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang namanya ya, siapa namanya? AHY ya, AHY Agus Harimurti Yudhoyono yang sekarang menjadi Menko itu. Dia membawai 5 menteri. Dan kebetulan kita pakai Deodo Pak Yosef itu dekat dengan beliau, karena beliau Pak Yosef juga di DPP Partai Demokrat ya. Ya insya Allah, jadi kita urai itu masalah abrasi ya, banjir ya, kita harus urai dengan baik ya, apa sih persoalan-persoalannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rumah tidak layak huni ya. Deodo sudah punya program ya, punya program ya, bantuan untuk rumah tidak layak huni ya. Kita tentu nanti akan tanyakan ke tua-tua adat yang ada di sini ya, ke alim ulama, ke siapa yang pantas berhak menerima duluan bantuan itu, kan begitu ya, setuju ya? Nah itu untuk yang punya tanah ya, yang sudah ada tempat misalnya. Kalau yang belum bagaimana menurut Pak Pol tadi? Pak Pol kenal? Yang namanya Pak Polikarpus kenal? Ganteng ke tidak? Ya memang dari sononya sudah ganteng ya. Untuk bantuan seng dan lain-lain, saya kira tentu kita akan lakukan pendataan dan lain-lain kan. Ada orang yang kontrak bangun rumah, kontrak tanah misalnya ya, tentu perlakuannya agak sedikit berbeda ya, bantuan langsung yang seperti itu bisa lewat dinas perumahan rakyat ya. Jadi kalau Nabu Inam kalau itu ya, nanti kalau Deodo duduk Pak Polikarpus silakan datang di kantor bupati toh, setuju ya? Pagi setelah apel, karena kami sudah sediakan waktu 1 jam setelah apel itu kami siapkan waktu untuk menjawab pengaduan masyarakat. Itu ya. Maka bedanya paket Deodo ini dengan yang lainnya adalah ND baru untuk semua. Baru dalam cara
kerjanya, cara tindaknya, cara kerjanya. Jadi dia harus responsif, ya, harus cepat jawab. Kurang lebihnya harus cepat jawab. Jangan sampai ya masalah yang sudah disampaikan umurnya akhirnya ulang tahun bertahun-tahun sampai dengan bupati selesai. Betul ke tidak? Ya. Berikut, siapkan nanti paket dana pemberdayaan untuk ibu-ibu itu supaya mereka ya jangan pinjam ke tempat lain, ya pinjam ke pemerintah daerah ini supaya apa? Mereka nanti buat usaha, nanti usahanya sudah mulai menghasilkan, baru mulai cicil. Setuju ya? Siapa yang bekerja, yang mengurus itu? Kami punya anak-anak kami, ya anak-anak kita semua yang sarjana, yang belum dapat kerja, yang sekolah tapi yang lalu dipulangkan. Masih ingat ya yang pulangkan ya? Yang begini banyak ya? Yang dipulangkan, kami panggil kembali. Maisi, kamu kerja di pemberdayaan ini, urus itu ibu-ibu untuk paket itu, untuk paket pemberdayaan itu ya. Jadi kita tetap ya harus jujur. Kalau ini kan kita mesti jujur ya. Ende baru itu jauhi dari segala macam yang begitu. Tidak boleh curang, tidak boleh apa, harus jujur, harus saling mengasihi dalam kasih persaudaraan, kan begitu ya? Ya, karena tidak ada sekat atau wawana, tidak ada. Kita datang untuk semua, ya, datang untuk semua. Jadi kami tidak akan berdiri di salah satu golongan, tidak boleh, dan itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kami juga kehadiran kami juga kami pun saudara-saudara juga majemuk juga, kan begitu. Bapak Ibu sekalian, ya program lainnya untuk yang nelayan, ya kami pastikan ya, kami lihat ya dari pesawat ini perahu di Ende ini memang tidak ada perahu kan? Saya kebetulan tinggal di Kupang, ya. Tapi kalau ke Lasiana kemana itu tiap malam itu kita lihat perahu nelayan itu penuh di laut. Di dene ibati dan membacakan orang arubalan sampai iba berarti kita kurang alat tangkap ya, perahu, alat tangkap, yang lain-lain ya. Kalau orang luar bilang ikan di wilayah Kabupaten Ende ini dari lahir sampai mati ini orang tidak tahu, karena ikan begini banyak tapi tidak ada yang ambil ya, terutama yang ke laut-laut agak dalam. Kalau yang ke pantai-pantai kan banyak ya, murah ya Bapak ya. Nah, apalagi kan punya anak-anak nona milenial ini ya, kami akan siapkan juga di pelatihan untuk di Naker Trans untuk ikut pelatihan ya. Misalnya mereka mau ke luar negeri, mau kerja di luar supaya gajinya lebih besar, ke Jazirah Arab misalnya ya, cari guru-guru yang bisa berbahasa Arab supaya mereka bisa dilatih, bisa berbahasa. Di luar itu banyak sekali yang minta perawat orang jompo dilatih ya, gajinya rialnya besar-besar, gaji tinggi-tinggi ya. Kalau ke China kemana kan dia pakai yuan, pakai apa ya, pakai dolar ya. Ini yang banyak ya, Om Dokter sudah lihat di tempat-tempat lain. Di Kupang itu permintaan yang perawat itu untuk merawat orang jompo, yang ada yang sekolah perawat maupun yang belum sekolah. Nah, kita buka itu pelatihan itu supaya anak-anak kita latih di situ, yang sudah tamat SMK, SMA, yang tidak kuliah, supaya apa? Siapkan juga mereka untuk paspornya. Ya, setuju ya? Ya, supaya jangan ke sana nanti dikiranya pendatang haram. Ya, kita mau ada contoh wilayah yang berhasil mengirim orang NTT, banyak yang berhasil. Tapi yang saya lihat yang berhasil sekali itu di Adonara di Onde. Ya, Adonara Flores Timur itu banyak sekali perantau-perantau yang pulang itu bawa hasilnya bagus, rumahnya baik-baik, anaknya sekolah banyak,
karena mereka merantau tapi kembali lagi ke asalnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk nelayan, untuk ibu-ibu juga program yang lain juga kita juga akan perhatikan lagi. Kalau ada yang pandai menenun, adakah kelompok yang penenun di sini? Ya saya senang ya. Ya kita juga akan siapkan juga bantuan untuk benang, ya apa namanya alat celup, apa bahan kimia untuk itu. Ya setuju ya? Nah, nanti jualnya kemana? Jualnya ke kita juga. Kita bangun BUMD yang nanti dikelola oleh anak-anak kita. Dikasih bantuan tenun, habis itu sudah menghasilkan, mutunya bagus, jual ke kita. BUMD itu yang menjual nanti kemana-mana ke seluruh Indonesia. Setuju ya? Ibu tidak perlu lagi jual ke pasar, tidak perlu lagi. Tapi ingat, mutunya harus bagus. Setuju ya? Mutunya harus bagus. Jangan asal jadi, jangan seminggu jadi enggak. Ya, nanti buru-buru nanti seratnya kurang bagus, ininya kurang bagus. Kenapa demikian? Karena orang di sana itu orang suka dengan tenunan kita, ya, tenunan kita. Makanya harus bagus. Setuju ya? Baik, program-program lainnya saya kira hadiran apa namanya ya jalan, ya usaha mikro kecil menengah kita akan benahi juga. Kemudian pasar kita akan bangun lagi, pasar yang lebih modern. Kita harus pilih yang jual sayur di sini, yang jual ikan di sini, sehingga orang kalau tidak jual di jalan-jalan. Nah, yang berikut kami akan siapkan lagi program pasar malam lagi. Pasar malam setiap malam minggu. Setuju ya? Supaya mama-mama bisa jual, kan begitu. Supaya ada hiburan. Nanti ada hiburan, anak-anak kita nanti ada yang pentas drama, ya, ada yang musik, ada yang pantun, ada yang puisi. Tapi tidak boleh gelap kayak begini. Ya. Jadi sudah ada program ND terang di Beodo ini. Jadi ya siapkan juga lampu-lampu solar cell supaya kalau listrik tidak kuat, ya kita kota harus terang. Setuju ke tidak? Ya, remang-remang kotanya. Kalau remang-remang biasanya irurama. Sampai irurama bisa ada dua, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena jam 2 pagi sudah kaget. Kaget jam 2 itu bisanya bikin kaget, bisa bikin repot, nanti tidak sehat nanti. Ya, betul ke tidak? Ya, makanya tidak heran kalau kita ini tiba-tiba umur 50-an sudah kena stroke, sudah kena penyakit jantung, darah tinggi, gula. Ya, kenapa? Karena memang pola hidup kita tidak terlalu bagus. Bapak Ibu sekalian yang tidak punya kartu BPJS juga kita siapkan kartu BPJS, gitu ya, supaya ada jaminan pemeliharaan kesehatan untuk yang belum dapat. Demikian juga rumah sakit, ya kebetulan saya pernah jadi kepala rumah sakit provinsi di Kupang yang lebih besar, ya. Urus juga yang lebih besar, jadi kalau urus yang seperti yang di Eden tentu lebih gampang. Setuju ya? Ya, semuanya ini harus dibungkus ya. Kita melayani harus dengan hati ya. Semua harus dengan hati. Ya, orang Eden tidak boleh terkenal dengan temperamen, tidak boleh. Ya. Ya, tidak boleh kalau perawatnya suka marah-marah ya kau punya tempat di belakang bukan di depan. Setuju ya? Demikian juga dokter, jadi harus penuh senyum. Itu saja, Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak ya untuk kehadirannya. Nanti tanggal 27 November pilih nomor berapa? Sampai nomor 1. Sampai baik, nanti supaya kalau Beodo menang, Popo Gena dan Popo Guru harus menjadi bagian kemenangan paket Beodo. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popo Guru Popo Gena, kami Beodo.